Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terpuji nama Tuhan. Kembali lagi kita dalam program Mutiara Iman Kompas TV Manado. Saya menyapa pemirsa Kompas TV, Bapak Ibu, orang-orang percaya yang selalu mengikuti program Mutiara Iman Kompas TV Manado. Kiranya kita dalam tuntunan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam cinta Tuhan, mengalami mujizat setiap hari. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan memuatkan setiap kehidupan kita agar kita lebih percaya kepada Tuhan, saya akan tuntun dalam doa. Mari saya mengajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur buat berkat dan mujizat Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kami. Secara khusus kami semua pemirsa program Mutiara Iman Kompas TV Manado yang senantiasa menantikan program ini. Program yang menjadi berkat bagi Sulawesi Utara dan sekitarnya. Pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kuatkan kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Yang sakit pasti akan disembuhkan, yang lemah pasti akan dikuatkan, yang susah akan dihibur. Dan bahkan yang sementara mengalami persoalan ketika mendengarkan program ini, firman Tuhan ini melalui Mutiara Iman Kompas TV Manado, semuanya merasakan sukacita dan damai sejahtera. Urapi hamba-Mu sebagai hamba Tuhan, urapi kami sebagai pendengar, biar kami boleh menjadi seperti murid, duduk, diam, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sepanjang acara ini, setengah jam ke depan, Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya beri tema khotbah hari ini, tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen saat-saat ini sementara mengalami kelemahan. Baik kelemahan secara jasmani, tetapi juga yang akan kita bahas berbicara tentang kelemahan secara roh. Nah, kalau roh kita lemah, spiritual kita lemah, kita sulit melangkah dalam hal-hal besar bersama dengan Tuhan. Karena itu hari ini firman Tuhan akan datang menguatkan kita agar kita harus tetap kuat, tetap semangat. Amin, saudara ya. Boleh katakan amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara mengambil Alkitab kita. Kita membuka dalam Efesus 6 ayat 10. Perjanjian baru Efesus 6 ayat 10. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Satu ayat saja kita baca. Yang sudah temukan katakan amin. Kita baca dengan suara yang terdengar dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sampai di sana pembacaan firman. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, akhirnya hendaklah kamu harus kuat. Saudara, kekuatan ini sebenarnya bisa dibagi atas dua hal. Ada orang, ya, saya pernah lihat, dia mengangkat di pelabuhan Manado, dia mengangkat 1 unit motor, dipikul di pundaknya. Jujur saya tidak bisa, itu berat. Tapi bagi orang itu biasa. Tetapi ada orang tertentu pada saat mengalami satu persoalan, dia tidak kuat. Kalau dia mengangkat beban, ya, orang-orang yang lagi ikut gym mengangkat beban 50 kilo, 70 kilo, itu bisa. Tapi belum tentu dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa kesesakan, dalam pergumulan hidup, dia mampu mengangkat setiap beban pergumulan hidup itu. Karena itu, Paulus memberikan satu nasihat yang menjadi firman Tuhan pada kita pada hari ini, pada pagi hari ini, yakni hendaknya kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah
sumber dari segala sesuatu. Kita harus percaya bahwa Dia juga akan memberikan kepada kita kekuatan agar kita menjadi kuat. Kehidupan yang ada di depan kita adalah sesuatu rahasia Tuhan. Saudara tidak akan pernah tahu 1 jam setelah ini apa yang akan terjadi. Saudara tidak akan pernah tahu besok akan terjadi apa. Indonesia, Kota Manado, Sulut. Kita tidak akan pernah tahu situasi nasional, situasi daerah, provinsi kita. Apa yang akan terjadi. Tapi firman Tuhan sudah datang pagi hari ini. Memberikan kepada kita penguatan agar orang-orang percaya. Orang-orang Kristen harus menjadi kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan bukan cuma kuat secara jasmani, saudara. Seperti Bapak yang saya lihat di Facebook, dia boleh mengangkat 1 unit motor. Tetapi kuat yang saya maksudkan adalah kuat secara roh. Kuat secara spiritual. Saudara perlu tahu, di dalam kehidupan manusia terdapat 2 kemanusiaan. Yang pertama, manusia jasmani. Sebentar siang, Bapak Ibu makan siang, nasi, ikan ayam, ya, pakai sayur, pakai kerupuk, es nutrisari. Saudara makan, saudara minum, saudara sementara memberikan asupan bagi tubuh jasmani. Sehingga ada hal gizi yang masuk ke tubuh kita. Tetapi jangan pernah lupa, ada yang namanya manusia spiritual, manusia roh. Manusia roh itu harus diberi makan oleh apa? Kekuatan daripada Tuhan. Oleh Roh Kudus sendiri. Katakan amin, saudara. Saudara boleh ketik di kolom komentar, katakan manusia roh saya harus kuat. Manusia jasmani mengangkat beban dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi manusia rohani mengangkat seluruh persoalan hidup yang datang silih berganti. Saudara, kalau persoalan datang dalam hidup kita, tantangan datang dalam hidup kita, ujian yang datang dalam kehidupan kita, dia tidak pakai permisi, saudara. Tiba-tiba, sama-sama katakan tiba-tiba. Tiba-tiba tantangan itu datang. Tantangan bisa datang dari rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Tetapi juga tantangan bisa datang dari tempat kita bekerja. Tantangan bisa datang dari perkumpulan komunitas gereja kita. Tantangan bisa datang dari saudara dekat kita. Dia tidak pakai permisi, dia tidak pakai shalom. Tiba-tiba tantangan itu datang. Nah, kalau persoalan datang tiba-tiba, dan kalau roh kita lemah, roh kita tidak siap, roh kita tidak kuat, maka kita akan terhanyut oleh pergumulan itu sehingga kita kalah. Hari ini firman Tuhan datang bagi kita. Hendaknya kita kuat di dalam Tuhan. Boleh sama-sama katakan, saya harus kuat. Saudara boleh ketik di kolom komentar di Facebook, di YouTube, saya harus kuat dengan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan setiap orang percaya. Apalagi orang itu senantiasa berlutut, menyembah Dia, datang ke gereja, mencari wajahnya dengan doa dan penyembahan. Tuhan pasti, saya pastikan Tuhan pasti memegang kehidupan saudara. Nah, terkadang saudara, kita orang percaya yang sering menjauh dari Tuhan. Kita tidak konsisten, kita tidak setia kepada Tuhan. Kita mulai jarang datang ke gereja, kita mulai jarang baca Alkitab. Ada pertemuan kolom, pertemuan komsel, doa Jumat atau doa puasa, kita mulai meninggalkan kehidupan atau jam-jam ibadah itu. Itulah yang membuat kita menjadi lemah secara roh. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam bentuk apapun. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan dulu beberapa pariwara iklan. Setelah itu kita akan lanjut bagaimana orang percaya bisa menjadi kuat secara roh dan juga secara jasmani. Tuhan berkati. Shalom.
Puji Tuhan, kembali lagi kita dalam program Mutiara Iman Kompas TV Manado. Hari ini kita membahas, pagi hari ini kita membahas bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, orang percaya harus terus terhubung dengan Tuhan agar kita memiliki kekuatan secara spiritual. Amin, saudara. Orang percaya harus ada keintiman dengan Tuhan agar suplai kekuatan daripada Roh Kudus terus membakar hidup kita. Sehingga kita ada semangat, pergi ke gereja semangat, pergi ke gereja semangat, melayani keluarga semangat, kita punya sukacita, ada damai sejahtera, dan hidup kita berkemenangan. Nah, saya bawa saudara dalam perjanjian lama 2 Samuel 3 ayat 1. Kita melihat satu bagian ayat Alkitab 2 Samuel 3 ayat 1. 2 Samuel 3 ayat 1. Firman Tuhan bilang begini. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Ini pembacaan yang ditulis berbicara dua karakter dalam satu gereja. Ini adalah pandangan di mana peperangan antara keluarga Daud dan keluarga Saul berlarut-larut, Alkitab bilang. Tapi ada yang beda daripada peperangan keluarga Daud dan Saul. Apa perbedaannya? Pada saat terjadi peperangan, ini berbicara tentang pergumulan hidup. Peperangan berbicara tentang proses pembentukan yang Tuhan izinkan kita hadapi. Ada dua model dalam satu gereja. Yang pertama model Saul. Saul pada waktu menghadapi peperangan, pergumulan, kian lama, kian lemah. Tetapi ada orang yang kedua namanya Raja Daud. Menghadapi peperangan, Alkitab katakan Daud kian lama, kian kuat. Ada haleluya, saudara. Dari sini kita melihat di dalam dua gereja, di dalam satu gereja maksud saya, ada dua pribadi. Pribadi yang pertama menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi satu goncangan hidup. Hidupnya makin lemah. Tidak ada pengharapan, hilang semangat, hilang sukacita. Datang ke gereja, orang Manado bilang, muka sama nih pepaya tono. Shalom Bapak, shalom. Ada tantangan, ketahuan loh ada tantangan. Pribadi Saul menggambarkan, menganalogikan, ada orang Kristen yang menghadapi kehidupan, menghadapi peperangan, mengalami kelemahan secara roh. Orang kalau lemah secara roh, dia sulit untuk melanjutkan kehidupannya. Karena dia tinggal dalam keterpurukannya. Dia gampang menyerah. Dia gampang putus asa. Menghadapi persoalan rumah tangga, menghadapi sakit penyakit, menghadapi persoalan perekonomian. Hidupnya mulai lemah. Tapi ada kabar baik, saudara. Ada pribadi kedua dari 2 Samuel 3 ayat 1. Namanya Daud. Alkitab katakan Daud kian lama, kian kuat. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Persoalan boleh datang berlarut-larut. Tantangan boleh datang berlarut-larut. Kehidupan terus mengalami goncangan-goncangan iman. Kehidupan kita ada terus dalam padang gurun. Ujian. Tapi kita contohi daripada Raja Daud. Di tengah tantangan hidup, Daud makin lama, makin kuat. Ini luar biasa, saudara. Ini pesan baik, kabar baik bagi kita pagi hari ini. Semakin berat tantangan hidup kita, semakin banyak persoalan yang datang dalam hidup kita,
hidup kita semakin hari semakin kuat. Pemirsa, program Mutiara Iman Kompas TV Manado, jangan pernah menyerah menghadapi situasi yang terjadi. Oh Pak Pendeta, masalah saya berat sekali. Oh Pak Pendeta, suami saya sampai sekarang belum pulang-pulang Pak Pendeta. Istri saya cerewetnya minta ampun Pak Pendeta. Pak Pendeta, anak saya mulai terbawa kepada pergaulan yang salah Pak Pendeta. Saya dan istri bergumul luar biasa Pak Pendeta. Saya mau beritahu ada kabar baik. Orang Kristen semakin berat tantangan itu, semakin kuat Tuhan memberikan satu kekuatan. Semakin berat kita berlutut menghadapi tantangan hidup ini, ada kabar baik. Semakin kuat kita menghadapi semuanya. Karena apa? Kita punya Tuhan yang hebat. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin saudara. Boleh ketik di kolom komentar dan sama-sama katakan Yesus sumber kekuatan. Haleluya, haleluya. Nah, saya bawa saudara membuka Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Secara cepat saya bacakan. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ambil ayat ini menjadi kekuatan. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan bagi yang lelah. Dan memberikan kepada kita semangat pada saat kita lagi tidak berdaya. Apa persoalan kita hari ini? Apa tantangan hidup kita hari ini? Tuhan mau kita percaya kepadanya. Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia satu-satunya Tuhan. Yesus bukan salah satu Tuhan, saudara. Tapi Yesus satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Bergantung kepada Tuhan, menaruh kehidupan kita kepada Tuhan, akan menghasilkan kita memperoleh kekuatan yang baru. Bahkan kitab Yesaya 40 bilang, ada semangat yang baru. Nah, kitab Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat. Berapa banyak orang Kristen sama seperti Saul. Pada saat mengalami masalah, begitu terpuruk. Mereka lupa mereka punya Tuhan yang ajaib. Pada saat mengalami tantangan, begitu lemah. Tidak mau lagi ada dalam satu perkumpulan menyendiri. Merasa hidupnya sendiri. Dia lupa bahwa dia punya Tuhan yang besar. Yang sudah menolong dia kemarin. Tuhan yang sama akan menolong dia hari ini. Tuhan yang sama akan menolong kita besok sampai seterusnya. Karena itu janji Tuhan, saudara. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan inginkan kita berjalan bukan dalam kelemahan. Tuhan inginkan kita berjalan bukan menjadi kekristenan yang kalah. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang memiliki kekuatan secara roh. Yang memiliki sesuatu yang besar untuk menghadapi tantangan hidup. Saudara, orang yang berlutut mencari Tuhan akan kuat berdiri menghadapi apapun. Saudara pernah dengar? Modal orang percaya lipat tangan, dan berlutut. Lutut ini digunakan untuk selalu berdoa. Tangan ini digunakan untuk berdoa, mengangkat tangan, berserah kepada Tuhan. Orang yang berlutut mencari Tuhan, dia pasti kuat menghadapi tantangan apapun. Pemirsa, program Mutiara Iman Kompas TV, kita akan mengikuti segmen atau pariwara berikut ini. Dan kita akan lanjutkan bagaimana hidup orang percaya harus terus mengalami kekuatan. Puji Tuhan, shalom.
Puji Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara, orang yang kuat akan berkata, selamat datang persoalan. Orang yang kuat tidak akan kalah ketika melihat tantangan. Orang yang kuat secara roh bersama dengan Tuhan, pada saat melihat tantangan, tantangan itu bukan neraka yang membawa kita terpuruk dan hancur. Tapi tantangan itu akan diubah menjadi tangga untuk kita naik perlahan-lahan. Saudara, untuk sampai ke puncak, saudara butuh naik tangga. Tantangan itu seperti naik tangga, saudara. Tangga 1, naik tangga 2, naik tangga 3, naik tangga 4. Kalau tangga kesuksesan itu, kalau tangga berkat itu ada di tangga 10, saudara harus berjuang. Saudara harus berusaha. Saudara harus ada langkah-langkah iman agar sampai ke tangga berkat itu. Karena itu saudara, orang yang kuat akan berkata dalam hidupnya, selamat datang persoalan. Badai pasti datang, tetapi badai pasti berlalu. Semua dalam kehidupan ini akan berlalu, saudara. Orang-orang terdekat akan meninggalkan kita. Orang yang kita cintai satu waktu akan dipanggil Tuhan meninggalkan kita. Tapi dengar kabar baik. Ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin, saudara. Saudara boleh ketik di kolom komentar dan katakan, Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Saya mengajak membuka Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Firman Tuhan bilang begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Wow, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Luar biasa perkataan firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 31. Memberikan kepada kita kembali satu semangat, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu berkata dalam hati, Pak Pendeta, pergumulan saya begitu berat. Tantangan saya begitu berat. Saya sudah berdoa berkali-kali. Sepertinya saya mau mundur dari setiap perlombaan iman. Dengar Bapak Ibu Saudara. Pemuda, remaja, anak-anak, opa, oma, ibu, bapak yang ada di rumah. Firman ini menguatkan kita kembali. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Nantikan Tuhan setiap waktu. Saudara, secara tidak langsung Tuhan sementara mendesain kita untuk menantikan Tuhan. Apa yang kita lagi nantikan? Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Betul saudara ya? Bagaimana 2000 tahun yang lalu kurang lebih Tuhan sudah datang jadi manusia. Tetapi Tuhan sudah naik kembali ke sorga. Yang kita lagi tunggu sekarang adalah kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Sementara kita menunggu kedatangan Tuhan, banyak sekali godaan hidup. Banyak sekali situasi-situasi yang memaksa kita untuk menyerah. Tapi kabar baik hari ini, orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Sekali lagi, kata kekuatan baru diberikan kepada kita. Kata kekuatan baru Tuhan berkati, Tuhan berikan kepada kita. Berarti orang percaya harus identik dengan sesuatu semangat baru. Hari baru, semangat baru, berkat baru, dan sukacita yang baru. Dikatakan kita seperti seumpama burung Raja Wali. Saudara, kalau saudara nonton di YouTube, burung Raja Wali itu semakin besar badai, dia semakin membuka kepakan sayapnya. Semakin besar angin, taufan, atau angin yang keras yang datang di langit, dia semakin membuka sayapnya. Raja Wali diidentikan seperti orang percaya.
kita menantikan Tuhan. Janjinya ada kekuatan baru. Kita menunggu, kita berharap, janjinya ada kekuatan baru. Sama-sama katakan ada kekuatan baru. Nah, Mazmur 84 ayat 8. Mazmur 84 ayat 8. Firman Tuhan bilang begini, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Normalnya ini lagi musim running, saya juga ikut ya Bapak Ibu. Kalau kita lari dari Megamas sampai Tuminting, normalnya apa? Lelah, capek. Orang mana lu bilang hosa. Tapi Alkitab bilang secara rohani, orang yang berjalan makin lama, makin jauh, bukan makin lemah, tetapi makin kuat. Ini hanya berlaku bagi orang percaya yang mengandalkan Tuhan Yesus. Ini hanya berlaku bagi orang percaya yang terus datang mengandalkan kekuatannya. Saudara, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah merasa karena saya punya finansial, saya punya relasi, saya punya keluarga yang baik, maka tanpa Tuhan kita bisa berbuat sesuatu. Salah besar. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sampai saat ini kita ada, itu karena penyertaan Tuhan. Tetap datang mengandalkan Tuhan. Janjinya luar biasa. Mazmur 84 ayat 8. Orang yang berjalan makin lama. Normalnya makin lama, makin jauh, makin capek, makin lelah. Tapi orang percaya punya sandaran yang kuat. Punya satu kekuatan bahwa ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Makin lama, makin kuat. Ada pujian berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua hanya bersama dengan Tuhan. Kita dapat melewati semua. Badai boleh datang. Angin yang menghantam perahu rumah tangga kita bisa datang. Angin taufan yang menghantam keuangan kita, pekerjaan kita pasti datang. Tapi janji Tuhan, Dia tidak meninggalkan kita. Semakin lama, semakin kuat. Orang yang kuat tetap sabar menunggu waktu Tuhan. Ketika kita tetap menunggu, menanti-nantikan Tuhan, kita sabar menunggu waktu Tuhan. Maka di situ kita memperoleh kekuatan-kekuatan yang supranatural, yang menguatkan roh kita, tetapi juga menguatkan jasmani kita. Ya, kekuatan daripada Tuhan akan mendorong kita semakin terus maju. Kekristenan tidak berbicara tentang kemunduran rohani. Kekristenan berbicara tentang kemajuan rohani. Pikiran yang semakin maju. Hikmat yang semakin maju. Intelektual yang semakin maju. Oleh karena apa? Tuhan sudah mencurahkan kekuatan bagi kita. Saya menutup dengan satu ayat terakhir. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung. Di sini ada kata kekuatan juga saudara. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, saudara tahu cerita yang sudah cukup lama tahun 90-an. Petinju yang bernama Mike Tyson. Wow, dia menjadi juara dunia. Tidak terkalahkan. Dia ditakuti oleh lawan-lawannya. Tiba-tiba mendapat informasi dia harus melawan Holyfield. Oh saudara, pendukung-pendukung daripada Mike Tyson membuang perkataan di media. Holyfield pasti kalah.
Tapi apa yang terjadi? Kalau kita melihat di video, Holyfield berdoa dan ketika dia naik ring, dia mengikat satu tulisan di kepalanya, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Akhir dari pertandingan itu, Holyfield menang. Bahkan bukan cuma satu kali. Ada pertandingan kedua, Holyfield menang. Saudara, saya memberitahu, pada saat kita diberikan kekuatan kepada Tuhan, Filipi 4 ayat 13 bilang, kita akan mampu menanggung segala perkara. Karena apa? Tuhan bersama-sama dengan kita. Pemirsa, program Mutiara Iman Kompas TV. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan kepada kita. Memberikan satu dorongan untuk terus kita maju. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan. Saya akhiri khotbah ini dan saya rindu berdoa untuk seluruh pemirsa program Mutiara Iman Kompas TV Manado yang menyaksikan program ini. Saya akan tuntun dalam doa untuk menutup sesi ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami memuji kebesaran Tuhan, karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa. Di tangan-Mu lah seluruh kehidupan kami. Engkau mengendalikan langit, bumi, serta isinya. Bahkan apa yang akan terjadi ke depan, semua sudah dirancang oleh Tuhan sendiri. Kami benar-benar harus mutlak mengakui bahwa Tuhan punya segala sesuatu. Bahkan kehidupan pun kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah datang pagi hari ini. Bagi seluruh pemirsa yang menyaksikan program Mutiara Iman Kompas TV Manado. Kami sudah mendengarkan firman. Firman yang sudah menguatkan kami, yang berbicara tentang kami harus tetap kuat di dalam Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Maka ada semangat yang baru dan kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di akhir sesi ibadah ini, hamba mengangkat tangan memberkati Kompas TV Manado, owner ataupun manajemen, kru-kru yang bertugas sepanjang hari, 1x24 jam. Hamba berdoa berikan mereka kekuatan yang baru bagi seluruh Kompas TV, kru, pekerja, karyawan dan karyawati. Mereka bekerja dengan sukacita, ada berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi mereka. Hamba juga berdoa khusus untuk seluruh pemirsa Kompas TV yang ada di Sulawesi Utara, Manado dan sekitarnya. Yang menyaksikan program ini, program yang luar biasa, Mutiara Iman. Diberkatilah mereka. Berkati suami mereka, berkati istri mereka, berkati anak-anak mereka, berkati keluarga besar mereka, berkati pekerjaan mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang sementara lemah kuatkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang sementara bimbang Tuhan pertetapkan iman mereka. Hamba percaya melalui khotbah program Mutiara Iman pada pagi hari ini. Hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Ada kekuatan dan ada semangat yang baru mereka miliki. Untuk mereka menapaki kehidupan mereka ke depan. Bersama dengan Yesus ada jawaban dan ada berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba tutup untuk segmen sesi Mutiara Iman Kompas TV pada pagi hari ini. Biarlah anugerah dan berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Juru Selamat dunia. Hamba berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin.